Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Ini saya berada di Rusunawa YIN. Tepatnya di sini sebagai pusat karantina mereka yang ternyata dibilang positif COVID-19 gitu. Di sebelah saya ini ada seorang relawan yang sudah 3 bulan berada di sini untuk bagaimana merawat mereka semua. Mungkin bisa diperkenalkan, Mas, monggo. Ya, perkenalkan, nama saya Afifu. Saya adalah relawan Tagana sekaligus dari pengurus cabang PMI Tulungagung yang sudah selama 3 bulan ini bertugas di pusat karantina COVID-19 Kabupaten Tulungagung, yaitu di Rusunawa YIN Tulungagung. Nah, saya ingin mengetahui, Mas, bagaimana sih perjalanan sampean kok sehingga menjadi Anda ini ditupoksikan di sini gitu loh. Nah, mungkin bisa diceritakan. Jadi awalnya seperti ini, Mas. Dulu waktu memasuki pandemi COVID, itu kan memang Rusunawa YIN Tulungagung ini oleh pihak YIN Tulungagung itu dipinjamkan kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk menjadi tempat karantina COVID. Dari situ ketika ini mulai berfungsi mulai tanggal 4 April, Mas. Mulai tanggal 4 April itu mulai difungsikan. Itu saya kebetulan ini dari relawan Taruna Siaga Bencana Kementerian Sosial RI itu mendapatkan tugas sebagai tim logistik. Nah, jadi tim logistik yang ngurusi terkait konsumsi, kemudian yang ngurusi terkait logistik-logistik yang lain di tempat karantina COVID ini. Seperti itu. Terus kemudian apakah Saman sendiri secara pribadi tidak mengalami ketakutan-ketakutan mungkin nanti bisa tertular atau bagaimana gitu? Awalnya takut, Mas. Jadi dulu itu sebenarnya kita anggota Taruna Siaga Bencana yang ditugaskan di sini itu sejumlah 30 orang. Sebelum akhirnya setelah berjalan seminggu, kemudian Rusunawa itu sudah ada penghuninya sekitar 7 orang, itu ini akhirnya teman-teman ini banyak yang lapor kepada koordinator kami bahwasanya ada beberapa yang lingkungannya itu tidak bisa menerima apabila dia bekerja di sini. Dalam artian ada ketakutan-ketakutan terkait penularan. Akhirnya dirapatkan, dikumpulkan, dan mulai per tanggal berapa ya? April itu kalau nggak salah minggu kedua bulan April itu yang bertugas di sini dari 30 orang teman-teman saya itu tinggal 7 orang. Sampai dengan bulan Ramadan, sampai dengan Idul Fitri. Setelah sampai Idul Fitri itu baru mendapatkan tambahan lagi 5 personil sampai yang bertugas sampai hari ini. Jadi awal mulanya ya takut sekali saya, Mas. Nah, tapi setelah sekian lama itu jadi terbiasa lah ya, bisa, tapi tetap waspada tentunya. Oh iya, jadi itu ceritanya sebenarnya panjang. Bagaimana awal mulanya dari takut, kemudian sekarang sehingga lebih terbiasa lah mungkin ketika beraktivitas di sini. Tolong, Mas, bisa diceritakan protokol yang ada di sini itu seperti apa gitu, yang sedikit detail lah, Mas. Ya, jadi awal mula dulu itu ini, Mas, yang kita pakai karantina di sini itu ada itu gedung di belakang kita itu, Mas. Oh ya. Itu namanya Gedung Rusunawa. Dan kalau yang sebelah ini adalah Gedung Mahat. Jadi ya dulu itu sebelum ada pengetahuan terkait COVID itu, kita ketika bertugas di sini ya harus pakai APD lengkap, mulai pakai hazmat, kemudian juga pakai sarung tangan latex, kemudian pakai face shield, kemudian pakai sepatu boot, dan ketika kita memasukkan tugas utamanya kan pertama memasukkan konsumsi kan ini. Ya, Masukkan konsumsi yang ada di rak-rak itu, kita harus pakai hazmat itu, dan setelah keluar dari sini menuju pos yang ada di depan itu kita harus disemprot cairan desinfektan. Jadi ada tempat semprot itu, desinfektan kita disemprot. Setelah itu APD-nya dilepas, kemudian direndam di cairan desinfektan juga.
sebelum akhirnya nanti APD itu kita bakar. Itu awal mulanya seperti itu. Kemudian setelah beberapa hari melakukan itu, ini kita nonton video YouTube-nya Dr. Pri, Ya. Dr. Supri, Direktur Rumah Sakit Dr. Iska itu menerangkan bagaimana toh sebenarnya COVID itu melalui siaran YouTube di mana ya itu, di Cafe Halte pada saat itulah. Dari situ kita mendapatkan pengetahuan bahwasanya COVID itu penularannya melalui ini, melalui mata, melalui hidung, melalui mulut, melalui itu. Akhirnya, dan ketika kita bersentuhan pun, ketika kita disentuh dengan oleh orang yang positif, kemudian kita kontak langsung dengan orang yang positif, tindakan langsungnya itu bagaimana, itu kita mendapatkan pengetahuan dari situ. Akhirnya itu menambah pengetahuan utamanya bagi kami dan menambah keberanian, sehingga kita mulai paranoid itu sedikit menghilang, dan hasilnya pada saat itu akhirnya kita rapid, Mas. Rapid pertama itu pada tanggal 6 Mei. Jadi 1 bulan setelah bertugas itu baru rapid pertama. Alhamdulillah ini kita non reaktif. Nah, 7 orang ini. Kemudian setelah itu berjalan terus, ada rapid lagi pada tanggal 18 itu kita juga non reaktif lagi. Baru setelah itu swab, Mas. Swab pada tanggal 29 Mei. Nah, itu kita swab. Jadi lebaran 4 hari itu kita melakukan swab dan alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi sebenarnya sangat takut ketika sebelum swab itu kita sudah gredeg ini gimana nanti kalau kita reaktif atau ketika di swab nanti positif bagaimana. Soalnya yang kami takutkan itu bukan masalah kita masuknya, Mas, tapi hasil tracking dari kami yang ada di dalam ini udah tidak karuan nanti. Terus kemudian yang dilakukan teman-teman selama di dalam sini apa saja, Bang? Aktivitasnya seperti apa atau kegiatannya seperti apa? Oh gitu. Ya. Jadi gini, Mas, tugas utama kami itu sebenarnya adalah ini sebagai petugas yang memastikan konsumsi khususnya itu benar-benar sampai kepada pasien. Jadi saya dan teman-teman yang lain itu tugasnya utamanya adalah pagi, siang, sama sore itu konsumsi dari cateringan datang yang sudah diplastiki satu-satu itu kami masuk ke dalam pakai APD, masuk ke dalam dan meletakkannya di tempat rak makan untuk ini biar untuk makannya saudara-saudara kita yang menjadi pasien COVID ini. Itu adalah tugas utama sebenarnya. Namun lama-kelamaan setelah pasien itu banyak sekali yang datang di sini, yang pasti pasien-pasien itu ketika masuk ke tempat yang baru ya, tempat yang asing, kemudian di karantina, itu ternyata banyak yang curhat, banyak yang mengeluh, banyak yang merasa stres pada awal-awal itu, sehingga karena kami di sini juga sebagai relawan Tagana ini memiliki tugas sebagai pendamping sosial. Dari situ kita memberanikan diri untuk masuk ke dalam dan kita berusaha ngobrol ini dengan pasien. Kita tanya, Pak bagaimana, Bu bagaimana, kok bisa masuk sini, terus ada keluhan apa, ada permasalahan apa, sehingga apa yang bisa kami bantu. Maksud kami itu agar para pasien ini itu bisa semakin ini ketika di karantina di sini itu pikirannya itu bisa fresh, beban-bebannya itu setidaknya bisa berbagi dengan kami, semaksimal mungkin kami bantu agar dia itu di sini lebih tenang, lebih fresh dan proses penyembuhannya itu lebih cepat. Itu adalah bukan tugas utama, tapi ini merupakan bentuk kepedulian kami di sini. Dari situ kami menggali, Mas, kami menggali dari para pasien ini ternyata banyak sekali dampak-dampak sosial yang terjadi akibat COVID ini. Misalnya seperti apa? Contoh sederhananya adalah pasien yang dikarantina di sini itu keluarganya yang ada di rumah itu ini, Mas, mendapatkan stigma dari masyarakat, lingkungannya sekitar. Mulai yang rumahnya itu dipalangi pakai garis polisi,
pakai rafia bahkan, kemudian sama tetangganya tidak boleh keluar, kalau keluar di syuting, bahkan ada yang sampai orang-orang sekitar itu tidak lewat depan rumahnya, Saking takutnya. saking takutnya. Ini kan luar biasa, ternyata dampak dari COVID ini bukan hanya terhadap kesehatan, tapi juga dampak sosial yang sangat luar biasa. Mungkin saya rasa karena kita takut terhadap situasi ini dan masyarakat memang belum teredukasi dan memang benar-benar takut terkait COVID, dampak dari COVID itu. Sehingga dari curhatan-curhatan itu, kebetulan kami dari tim Tagana bekerja sama dengan rekan-rekan dari PMII dan juga komunitas Chef Tulungagung itu ini melakukan pendampingan terkait masalah-masalah sosial ini. Kita data yang ada di dalam itu mendata, kemudian kita itu langsung terjun ke rumah-rumah. Jadi dulu saya bersama teman-teman PMII waktu sebelum Lebaran itu kita distribusi sembako ke keluarganya pasien dan kita langsung ini termasuk menyelesaikan itu, kita membantu menyelesaikan masalahnya, mengedukasi masyarakat, Pak tidak usah wedi karena ini tidak menular dan lain sebagainya. Itu yang kami lakukan. Kemudian Mas, cara sampean dalam mengolah informasi dari pasien ini bagaimana? Lewat WhatsApp atau lewat media apa gitu? Atau malah secara langsung? Seperti apa? Jadi gini, awalnya itu kami masuk itu ya karena pengetahuan yang kurang, pada saat itu keberanian juga kurang. Itu kami ketika masuk itu ya wes harus pakai APD lengkap dan lain sebagainya. Namun berkat pengetahuan yang diberikan, yang kami tahu lah, itu minimal itu menjadi bekal bagi kami untuk kami membuktikan sendiri tertular apa tidak, itu kan. Ya. Kami masuk awal-awalnya pakai APD, pakai hazmat. Kemudian ketika pasien itu membeludak, ketika pasien di sini itu membeludak, akhirnya ini kami masuk itu cuma yang penting pakai masker, pakai baju lengan panjang, kemudian pakai sepatu dan pakai latek. Nah, kita ngobrol sama pasien di depan sana Mas, di depan itu, di depan gedung itu. Oh, depan gedung, ya. Jadi ketika ada pasien baru, malam itu kami ajak ngopi. Tapi cuma kita jarak 2 meter, ngobrol gitu. Awalnya pakai hazmat, kemudian ketika mendapatkan pengetahuan, kita tidak pakai hazmat, ya pakai baju biasa, yang penting lengan panjang itu. Kita ngobrol, terus tanya bagaimana itu, jadi secara langsung, tidak usah pakai hazmat. Face to face gitu ya? Iya, cuma ya tetap ketika jaga jarak iya, pakai masker, pakai sepatu, pakai latek kami lakukan, dan ketika kami keluar dari sana itu ya harus disemprot desinfektan. Itu awalnya seperti itu. Terus kemudian setelah itu kami swab. Nah akhirnya swab itu sempat ada rasa takut karena sering kontak dengan pasien ini, sanukno kok positif. Oh gitu. Sanukno positif gitu. Akhirnya swab. Oh ya, sebelum swab itu saya pernah madek gitu. Jadi 3 hari sebelum swab itu waktu Idul Fitri. Ya. Idul Fitri kan kita juga melaksanakan giat di sini. Melaksanakan sholat Idul Fitri di sini Mas. Dan lah sama pasien-pasien yang lain itu melakukan Idul Fitri di sini. Dan saya kemarin sempat pelukan dengan pasien, namun pakai APD. Namun pakai APD pelukan dengan pasien. Dan alhamdulillah setelah di swab hasilnya negatif. Nah, itu menambah keyakinan kami, menambah keberanian kami bahwasanya asalkan kita memenuhi protokol kesehatan dan keamanan dalam kontak langsung dengan pasien, itu insya Allah kita dilindungi. Akhirnya ada beberapa kejadian yang mengharuskan kami segera masuk ke dalam, termasuk ketika lampu mati. Kan itu harus memasukkan lilin. Dan ketika itu kita memasukkan kursi roda untuk ada salah satu pasien sepuh yang tidak bisa jalan. Itu mau tidak mau refleksnya tuh ya wes asalkan pakai APD, asalkan pakai ini masker, pakai latek, kemudian pokoknya pakai lengan panjang, baju panjang, ya wes masuk aja tidak apa-apa. Yang penting setelah dari dalam disemproti dan kita tidak ngusek-ngusek wajah. Dan alhamdulillah sampai hari ini pun ini mau swab lagi Mas, ini sebenarnya mau swab lagi ya, semoga lah tetap negatif dan kita bisa selamat dan tetap sehat. Ya gitu. Mungkin bisa dikasih saran Mas untuk seluruh warga Tulungagung
khususnya maupun yang akan menonton video ini, kira-kira sarannya seperti apa gitu. Intinya gini Mas, soal COVID itu virusnya bagaimana, penularannya seperti apa dan lain sebagainya, itu kita jangan asal menelan mentah-mentah informasi yang kita dapatkan secara liar dari internet, khususnya dari website-website yang tidak bertanggung jawab, dari sumber berita yang tidak kredibel. Itu jangan langsung percaya. Kita kalau mau cari tahu tentang info COVID, khususnya virus, yaitu kita harus tanya ahli virus, tanya orang-orang kesehatan yang memang benar-benar bidangnya ini. Nah, kemudian terkait dampak COVID atau terkait penularan dan lain sebagainya, alhamdulillah di sini kami membuktikan bahwasanya 3 bulan itu menjadi relawan yang hampir setiap hari, setiap malam itu hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang dikarantina karena positif COVID di sini, berdampingan dengan seluruh, maksudnya berkontak langsung juga sering, asalkan kita itu menjaga protokol kesehatan kita, protokol keamanan kita, taat dan disiplin, insya Allah kita selamat, insya Allah kita tetap mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ini tidak hanya sekedar doa saja, tapi ikhtiar dohirnya itu juga harus kita penuhi. Selain kita juga harus tetap berdoa kepada Allah untuk tetap mendapatkan keselamatan. Dan yang paling penting ini, jangan sampai saudara-saudara kita yang sudah terkena COVID, yang sudah mendapatkan cobaan ini, penderitaannya itu bertambah karena masyarakat di sekitarnya, tetangga-tetangganya itu mengucilkan atau mendiskriminasi dan menaruh stigma-stigma negatif. Selama di sini itu per hari ini Mas, per hari ini tanggal 1 Juli itu sudah sekitar 260 pasien, 250-260an pasien di sini yang pernah dikarantina di Rusunawa, dan yang sembuh itu juga sudah mencapai angka 100, hampir 200 orang sembuh dari sini. Itu semuanya Mas, mulai dari usia bayi yang paling muda itu ada 18 bulan, dan yang paling sepuh itu ada 90 tahun. Itu semuanya adalah orang-orang yang sehat seperti kita ini. Namun di dalam tubuhnya ini ada virusnya. Jadi bukan orang yang sakit. Jadi mereka itu adalah sebagian besar orang-orang yang sehat dan selama beraktivitas di sini normal Mas. Jadi di sini itu istilahnya di karantina itu bukan di penjara, bukan dikucilkan, tapi memang disembuhkan, diisolasi agar segera sembuh, dan selama penyembuhannya itu tidak menyebar kemana-mana virusnya. Jadi tidak bahaya, dan di sini sehat semua, tidak ada pasien yang sakit, bahkan ada dikabarkan keracunan, dikabarkan tidak mendapatkan pelayanan yang baik, itu semua hoax. Di sini semua pasien mendapatkan pelayanan yang prima, terus bisa aktivitas bebas seperti biasanya. Bahkan di sini fasilitas wifi juga ada dan lumayan kencang. Dan pasien di sini itu sehat semua. Jadi tidak ada yang kena COVID terus ngerodok, terus apa perutnya sakit, apa sesek, di sini tidak ada. Jadi sehat semua di sini. Gitu. Ya sudah, terima kasih kami ucapkan Mas Habib. Semoga dari video ini juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat Tulungagung khususnya, dan juga orang-orang nanti yang bakal menonton video ini. Jadi sekiranya tidak perlu terlalu takut, tapi juga harus tetap waspada. Kira-kira seperti itulah Mas Habib ya. Dan ditambah lagi janganlah kita kucilkan orang-orang yang sudah terpapar positif, karena di sini juga sudah dikarantina, pulang pasti sudah siap. Maksudnya sehat lah, virusnya itu juga sudah tidak ada gitu ya kira-kira. Mari kita sama-sama untuk melawan virus ini. Jangan jauhi orangnya, tapi yang berbahaya itu adalah virusnya. Tapi selama kita menggunakan masker dan juga protap-protapnya juga kita lalui, insya Allah kita aman. Cukup sekian. Allahumma fiqla kamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.